Jangan pernah coba lari, Arga. Aku bukan pembunuh. Di sebuah perempatan jalan yang selalu diselimuti kabut tipis, sebuah warung makan tua berdiri tegak di bawah bayangan pohon trembesi raksasa yang tampak seperti tangan raksasa siap menerkam. Aroma masakannya begitu gurih hingga mampu melumpuhkan akal sehat setiap orang yang melintas. Namun, di balik kelezatan kuah kuning yang mendidih tanpa api itu, tersimpan rahasia berdarah yang menuntut tumbal nyawa manusia setiap malamnya. Arga yang semula hanya ingin menyambung hidup sebagai tukang cuci piring, kini menyadari bahwa tangannya telah terjebak di dalam kuali terkutuk yang tak mungkin ia lepaskan. Tapi, apakah ia sanggup melarikan diri sebelum jiwanya habis terhisap oleh penghuni gelap di balik kain mori kusam itu? Assalamualaikum. Apa kabar sobat teman malam kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Malam itu udara terasa sangat dingin, hingga rasanya menusuk sampai ke tulang. Arga duduk diam di bangku halte yang catnya sudah banyak yang mengelupas. Suara jangkrik dari semak-semak di belakangnya terdengar nyaring, seolah sedang mengejek kesunyian jalanan yang hampir mati. Lampu jalan yang remang-remang di atasnya sesekali berkedip tidak stabil. Cahayanya yang tidak konsisten itu menjadi tanda bahwa instalasi kabel tua di sana sudah hampir menyerah pada usia. Arga menarik nafas panjang, mencoba menghirup oksigen yang terasa berat karena bercampur debu jalanan yang kering. Tangannya yang sedikit gemetar merogoh saku celana jeans yang mulai menipis karena terlalu sering dipakai. Ia mengeluarkan sebuah dompet kulit imitasi yang bentuknya sudah tidak karuan. Dengan gerakan perlahan, ia membuka lipatan dompet itu. Di dalamnya hanya tersisa 2 lembar uang 10 ribuan yang sudah sangat kusam dan lecek. 20.000 rupiah, bisik Arga dengan nada yang sangat nelangsa. Suaranya yang pelan langsung hilang ditelan embusan angin malam. Arga adalah seorang mahasiswa semester 6 yang sedang berjuang keras di tanah perantauan. Namun saat ini status mahasiswa itu justru terasa seperti beban yang sangat menghimpit lehernya. Uang kiriman dari orang tuanya di desa tidak kunjung datang. Ia tahu betul bahwa ayah dan ibunya di sana pasti sedang bersusah payah mencari pinjaman ke sana kemari hanya agar ia tetap bisa makan dan belajar. Kenyataan hidupnya saat ini benar-benar pahit. Hidup Arga terasa berada di ujung tanduk. Setiap kali ia hendak memejamkan mata, bayangan pemilik kos dengan wajah garang selalu muncul karena tunggakan selama 2 bulan yang belum terbayar. Belum lagi urusan biaya semesteran yang harus segera dilunasi. Jika ia gagal mendapatkan uang dalam waktu dekat, semua impiannya untuk menjadi sarjana akan terkubur di tempat sampah. Pikiran Arga terasa sangat berisik, seolah-olah ada ribuan orang yang sedang berteriak secara bersamaan di dalam kepalanya. Suara-suara itu terus mengingatkannya pada perut yang sudah keroncongan sejak siang tadi dan masa depan yang terlihat semakin gelap. Ia benar-benar buntu dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ingin meminjam uang kepada teman, namun rasa malunya sudah menumpuk setinggi gunung. Ia merasa sudah terlalu sering merepotkan orang lain hanya demi sesuap nasi. Ya Allah, Gusti, harus bagaimana lagi ini? Bisiknya sambil menggaruk kepala dengan kasar, meluapkan rasa frustrasinya yang sudah di puncak. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menenangkan degup jantungnya yang mulai tidak beraturan karena panik.
Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, tiba-tiba sebuah ingatan muncul secara tidak sengaja. Ia teringat percakapan singkat dengan seorang teman di kampus kemarin siang. Temannya itu memberitahu informasi tentang lowongan kerja di sebuah warung makan dekat perempatan pabrik kulit. Katanya, pemiliknya sedang mencari tenaga bantuan dengan bayaran yang cukup lumayan dan bisa langsung kerja. Arga membuka matanya dengan cepat. Harapan baru seolah muncul seperti cahaya di tengah kegelapan. Ia tahu betul lokasi warung yang dimaksud. Orang-orang di sekitar pabrik sering menyebut tempat itu sebagai lokasi yang sangat wingit atau angker. Warung itu berdiri tepat di samping pohon trembesi raksasa yang dahan-dahannya menjuntai rendah ke tanah. Tampak seperti tangan makhluk halus yang siap menyergap siapa saja. Penerangan di area itu memang sangat minim, membuat suasana di sekitarnya selalu terlihat mencekam bagi siapapun yang melintas. Namun bagi Arga yang saat ini sedang dilanda kemiskinan akut, rasa lapar yang melilit perutnya jauh lebih menakutkan daripada sosok penunggu pohon tua manapun. Ia segera bangkit dari bangku halte. Langkah kakinya yang tadinya lunglai kini mendadak bertenaga kembali. Harapan untuk mendapatkan uang dan makan malam gratis membuatnya berjalan cepat menyusuri trotoar menuju arah perempatan pabrik. Selama perjalanan, Arga mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia meyakinkan batinnya bahwa rumor tentang keangkeran tempat itu hanyalah bualan orang-orang penakut yang tidak punya pekerjaan. Faktanya, setiap kali ia tidak sengaja melintas di sana, warung tersebut selalu terlihat ramai oleh pelanggan. Logikanya, jika memang tempat itu berbahaya atau berisi sihir jahat, tidak mungkin banyak orang mau datang dan makan di sana berulang kali. Setelah berjalan sekitar 20 menit, bau harum masakan mulai menyentuh indera penciumannya. Itu adalah aroma gurih dari santan dan perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat. Wangi daging sapi segar yang baru saja matang tercium sangat menggoda, membuat pertahanan Arga runtuh seketika. Air liurnya menetes tanpa bisa dicegah. Perutnya berbunyi sangat nyaring, seolah mendesak kakinya untuk segera masuk ke dalam warung sederhana yang berada di bawah bayangan pohon trembesi raksasa itu. Arga melangkah masuk ke dalam warung dengan perasaan yang tidak karuan. Ada sedikit rasa lega karena akhirnya ia sampai di tempat tujuan. Namun di sisi lain, bulu kuduknya mendadak berdiri tanpa alasan yang jelas. Ruangan warung itu sebenarnya tidak terlalu luas, namun penataannya memberikan kesan yang sangat kuno dan berat. Meja dan kursi kayu panjang yang terbuat dari kayu jati tua berjejer rapi, memberikan suasana tradisional yang kental. Cahaya di dalam warung berasal dari beberapa bohlam lampu berwarna kuning redup yang sesekali berkedip. Cahaya temaram itu menciptakan bayangan-bayangan panjang di sudut ruangan yang tampak bergerak-gerak liar mengikuti nyala lampu yang tidak stabil. Seorang wanita yang duduk di balik meja kasir perlahan menoleh ke arah Arga. Wanita itu menatapnya dengan pandangan tajam yang sangat sulit diartikan. Matanya yang sayu seolah bisa menembus ke dalam pikiran Arga, membuatnya merasa telanjang dan tidak nyaman. "Nun sewu Bu, nama saya Arga. Teman kampus saya kemarin bilang kalau ibu sedang membutuhkan tenaga tambahan untuk bantu-bantu di sini," ucap Arga dengan suara selembut dan sesopan mungkin. Wanita itu diam membisu untuk beberapa saat. Ia adalah Bu Lastri, sang pemilik warung yang legendaris di perempatan pabrik kulit ini. Meskipun masakannya terkenal sangat enak, sosoknya jarang terlihat bersosialisasi dengan warga sekitar. Ia terus memperhatikan Arga dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang melakukan inspeksi mendalam pada setiap inci tubuh pemuda itu. Arga hanya bisa berdiri kaku, merasa seperti sedang dipindai oleh sepasang mata yang sedingin es. "Kamu serius mau kerja di sini, Le? Kerjaannya berat loh, tidak cuma sekedar antar makanan saja," ucap Bu Lastri sambil menyunggingkan senyum kecil yang anehnya tidak sampai ke matanya. "Kamu itu kelihatannya anak sekolahan, mahasiswa ya. Sepertinya kamu lebih cocok jadi artis atau kerja di kantor daripada jadi tukang cuci piring di warung pinggir jalan yang pengap begini." Arga mengangguk mantap, mencoba meyakinkan Bu Lastri meskipun perutnya sedang melilit karena lapar. "Saya serius Bu, saya benar-benar sedang butuh pekerjaan untuk menyambung hidup dan bayar biaya kuliah. Saya tidak takut kerja berat, apapun akan saya lakukan asal halal." Bu Lastri tampak termenung sejenak. Wajahnya terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat besar.
Kepalanya sesekali menoleh ke arah kegelapan di belakang dapur, seolah-olah ia sedang menunggu persetujuan atau instruksi dari seseorang yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh mata Arga. Suasana di dalam warung mendadak menjadi sangat sunyi senyap. Saking sepinya, Arga bahkan bisa mendengar detak jam dinding tua yang bergerak sangat lambat, satu persatu. Setelah keheningan yang terasa seperti berjam-jam, Bu Lastri kembali memfokuskan pandangannya pada Arga. Kebetulan memang posisi untuk tukang cuci piring dan bersih-bersih sedang kosong sejak 2 hari yang lalu, tapi saya mau tanya satu hal yang sangat penting. Kamu lahir hari apa, Le? Apa wetonmu? Tanya Bu Lastri dengan nada bicara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat serius dan penuh penekanan. Arga sempat tertegun sesaat. Ia tidak menyangka bahwa urusan melamar pekerjaan di sebuah warung makan akan melibatkan hitungan hari lahir tradisional yang biasanya hanya digunakan untuk acara pernikahan atau pindah rumah. Namun karena rasa butuhnya yang sudah diubun-ubun, ia segera menjawab. "Saya lahir pada hari Rabu Pahing, Bu," jawab Arga singkat. Mendengar jawaban tersebut, raut wajah Bu Lastri berubah seketika. Bibirnya tersenyum lebar, namun senyum itu memberikan kesan yang sangat mengerikan bagi Arga. Seolah-olah wanita itu baru saja memenangkan lotre atau mendapatkan sebuah barang langka yang sudah lama ia idam-idamkan. Ia mengangguk-angguk dengan ekspresi yang sangat puas. "Bagus sekali, Rabu Pahing. Kamu saya terima bekerja di sini mulai sore ini juga," ucap Bu Lastri dengan nada yang sangat mantap. "Mengenai upah, kamu akan saya gaji sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya. Kamu bebas memilih mau mengambil gaji harian, mingguan, atau bulanan. Dan satu hal lagi, kamu boleh makan apa saja di warung ini sekenyangmu secara gratis. Jam kerjamu mulai pukul 5 sore sampai pukul 12 malam. Bagaimana? Sanggup?" 3 juta rupiah bagi seorang Arga yang biasanya hanya memegang uang Rp20.000 di dompetnya, angka itu terasa seperti harta karun yang jatuh dari langit. Ia hampir saja berteriak kegirangan karena gajinya jauh melampaui standar tukang cuci piring pada umumnya. Namun kegembiraannya itu segera tertahan saat Bu Lastri mengangkat satu jari telunjuknya ke udara, menandakan ada syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. "Tapi ingat Arga, ada satu pantangan besar yang harus kamu patuhi selama bekerja di sini. Kamu lihat kuali tanah liat besar di dekat meja kasir itu?" Bu Lastri menunjuk sebuah kuali besar yang seluruh permukaannya tertutup rapat oleh selembar kain mori putih yang sudah tampak kusam dan kotor. Arga memperhatikan kuali itu dengan seksama. Entah mengapa, ia merasa ada hawa dingin yang tidak wajar merayap keluar dari celah-celah tutup kuali tersebut. "Jangan sekali-kali kamu mendekati kuali itu, apalagi sampai berani membukanya. Itu adalah tempat penyimpanan bumbu rahasia dapur saya yang tidak boleh diketahui siapapun. Kalau kamu sampai melanggar pantangan itu meski hanya sekali, jangan harap kamu bisa keluar dari warung ini dengan selamat. Kamu mengerti maksud saya?" ancam Bu Lastri dengan mata yang melotot tajam ke arah Arga. Arga menelan ludah dengan susah payah. Rasa takut mulai menyelinap ke hatinya, namun bayangan tumpukan uang 3 juta rupiah dan perut yang selalu kenyang segera mengusir segala kecemasannya. Ia berpikir mungkin itu hanyalah cara orang tua zaman dahulu untuk melindungi rahasia dagang mereka agar tidak dicuri pesaing. "Mengerti, Bu, saya berjanji tidak akan pernah mendekati atau membuka kuali tanah liat itu," jawab Arga dengan cepat dan tegas. "Bagus kalau kamu paham. Sekarang ikut saya ke dapur. Saya akan perkenalkan kamu dengan rekan kerjamu," ucap Bu Lastri sambil berbalik dan berjalan menuju area belakang. Arga mengekor di belakang Bu Lastri menuju area dapur yang sangat luas. Di sana, asap putih mengepul sangat pekat, memenuhi langit-langit ruangan. Bau masakannya terasa sangat gurih dan menggugah selera. Namun Arga mencium ada sedikit aroma amis yang sangat aneh, menyerupai bau darah segar yang samar-samar. Di sudut dapur yang agak gelap, ia melihat seorang wanita muda bertubuh sangat kurus dengan wajah yang tampak pucat pasi. Wanita itu sedang sibuk menggosok tumpukan piring kotor. "Sari, ini Arga. Dia pegawai baru yang akan membantumu di dapur. Beritahu dia apa saja tugasnya dan di mana letak peralatan cuci piring," ucap Bu Lastri dengan suara yang dingin. "Dan ingat pesan saya, Sari, jangan banyak bicara hal yang tidak perlu kepada Arga. Fokus saja pada pekerjaan kalian masing-masing." Setelah memberikan instruksi yang terdengar seperti ancaman itu, Bu Lastri segera melangkah kembali ke area depan warung. Arga sekarang hanya berdua dengan Sari di dapur yang pengap itu.
Sari menatap Arga dengan pandangan mata yang sangat dalam, seolah-olah ada rasa prihatin dan duka yang ingin ia sampaikan, namun tertahan di tenggorokan. Setelah memastikan Bu Lastri benar-benar sudah tidak terlihat, Sari mendekati Arga. Suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar, seperti bisikan angin di tengah malam. "Mas Arga, tolong dengarkan pesanku baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya lagi," bisik Sari dengan wajah yang sangat tegang. "Nanti kalau ada sisa tulang dari piring-piring pelanggan, jangan pernah kamu buang ke tempat sampah biasa. Kamu harus memasukkan semua sisa tulang itu ke dalam lubang kecil di pojok ruangan itu. Dan yang paling penting, jangan pernah kamu bertanya kenapa atau mencoba melihat apa yang ada di bawah lubang itu. Cukup lakukan saja tugasmu, dan jangan penasaran." Arga mengerunyutkan dahi, merasa instruksi itu sangat aneh. Ia melirik ke arah pojok ruangan yang ditunjuk oleh Sari. Di sana terdapat lubang kayu kecil yang tampak sangat gelap. Dari lubang itu sesekali tercium bau busuk yang sangat menyengat, namun hanya sesaat, kemudian menghilang lagi. Meskipun hatinya dipenuhi ribuan pertanyaan, Arga memilih untuk bungkam. Ia segera mengambil tumpukan piring kotor dan mulai menyalakan keran air. Hatinya sedikit lebih tenang, karena setidaknya malam ini ia memiliki tempat untuk bernaung dan tidak akan tidur dalam kondisi kelaparan lagi. Ia mulai tenggelam dalam tumpukan busa sabun, mengabaikan segala kejanggalan yang mulai merayap di sekelilingnya. Waktu berjalan begitu cepat hingga tidak terasa sudah 7 hari Arga menghabiskan malam-malamnya di warung Bu Lastri. Secara teknis, tugasnya sebagai tukang cuci piring sebenarnya tidak terlalu rumit. Ia hanya perlu berdiri di depan wastafel, menggosok piring, dan memastikan area dapur tetap bersih. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya setiap malam, yaitu arus pelanggan yang datang tanpa henti. Intensitas orang yang makan di tempat ini benar-benar tidak masuk akal. Setiap malam, orang-orang seolah mengalir masuk seperti air bah ke dalam warung kecil itu. Arga sering mencuri pandang dari balik tirai dapur, dan apa yang dilihatnya selalu sama. Perilaku para pelanggan itu sangat aneh. Mereka tidak datang untuk mengobrol atau bersosialisasi. Mereka duduk, memesan, dan langsung makan dengan cara yang sangat rakus, seolah-olah mereka sudah tidak menyentuh makanan selama berbulan-bulan. Kesunyian di area meja makan hanya dipecahkan oleh suara denting sendok dan garpu yang beradu keras dengan piring porselen. Selain itu, suara kunyahan yang kasar dan berisik terdengar memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang justru terasa mencekam, alih-alih hangat seperti warung makan pada umumnya. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi, hanya ada keinginan primitif untuk segera menghabiskan isi piring. Setiap kali tumpukan piring kotor kembali ke dapur, Arga selalu mendapati pemandangan yang sama. Sisa-sisa tulang di atas piring tampak sangat bersih, seputih pualam tanpa ada sisa daging sedikit pun yang menempel. Seolah-olah para pelanggan itu benar-benar menghisap setiap tetes sari dan sumsum dari tulang-tulang tersebut sampai kering. Sesuai instruksi ketat dari Sari sejak hari pertama, Arga tidak membuang sisa tulang itu ke tempat sampah plastik di belakang. Ia harus memilahnya dengan teliti, lalu memasukkannya satu persatu ke dalam sebuah lubang kayu kecil di pojok lantai dapur. Setiap kali Arga mendekatkan tangannya ke lubang gelap itu, tengkuknya mendadak merinding hebat. Ia merasa ada sesuatu di balik kegelapan lubang tersebut yang sedang menunggu dengan sabar. Kadang-kadang saat suasana dapur sedang agak sepi, ia bersumpah mendengar suara geraman halus yang sangat rendah, mirip suara binatang buas yang sedang menikmati santapannya. "Mas Arga, ayo berhenti dulu. Makan sekarang. Ini sudah waktunya jam istirahat kamu," ajak Sari sambil menyodorkan sepiring nasi rames dengan guyuran kuah kuning yang kental. Aroma kuah itu sangat tajam, perpaduan antara rempah-rempah kuat dan lemak yang gurih. Itu adalah kuah yang sama yang selalu dipesan oleh hampir seluruh pelanggan setiap malam. Arga menerima piring itu dengan mata berbinar. Sejak bekerja di sini, ia hampir tidak pernah lagi membeli makanan di luar. Selain untuk menghemat uang, rasa masakan Bu Lastri memang di luar nalar manusia biasa, sangat nikmat.
Begitu suapan pertama mendarat di lidahnya, Arga merasa seolah-olah seluruh sel di dalam tubuhnya mendadak bangun dan bergetar. Rasa gurihnya begitu dalam dan meresap, menciptakan sensasi ketagihan yang sangat kuat. Ia makan dengan lahap, mengabaikan logika tentang dari mana rasa seenak ini berasal. Namun di balik kenikmatan itu, ada efek samping ganjil yang mulai ia rasakan pada fisiknya. Setiap kali Arga terbangun di siang hari di kamar kosnya, seluruh sendi-sendinya terasa sangat kaku dan menyakitkan. Badannya terasa remuk redam, seakan-akan sepanjang malam ia telah melakukan kerja paksa memikul beban ratusan kilogram. Saat ia bercermin, wajahnya tampak semakin kusam dan tidak segar. Lingkaran hitam yang sangat tebal menghiasi bawah matanya, membuat penampilannya terlihat seperti orang yang sedang sakit parah. Anehnya, begitu ia sampai di warung dan menelan satu suap saja hidangan dari Bu Lastri, semua rasa sakit itu lenyap dalam hitungan detik. Rasa nyeri di sendi, kelelahan yang luar biasa, dan sakit kepala mendadak hilang seolah disapu sihir. "Rasanya enak sekali ya, Mas?" tanya Sari pelan, matanya menatap Arga yang sedang membersihkan butiran nasi terakhir di piringnya dengan rakus. "Iya, Mbak, luar biasa. Saya jujur belum pernah makan masakan yang rasanya seperti ini sebelumnya. Kalau boleh tahu, rahasianya apa ya, Mbak? Apa ada bumbu khusus?" jawab Arga sambil menyekap mulutnya. Sari tidak segera menjawab. Wanita itu hanya tersenyum getir, sebuah senyuman yang lebih mirip ungkapan kasihan daripada kebahagiaan. Matanya selalu melirik gelisah ke arah pintu depan, memastikan Bu Lastri tidak sedang berdiri di sana untuk mengawasi percakapan mereka. Arga bisa merasakan bahwa Sari sedang menyembunyikan rahasia besar yang sangat gelap. Seringkali Arga mendapati Sari menangis sendirian di pojokan dapur yang gelap sambil mengenggam sebuah botol kecil berisi air bening. Namun Arga pilih tidak bertanya lebih jauh. Baginya gaji 3 juta rupiah dan perut yang selalu kenyang jauh lebih penting daripada memuaskan rasa penasaran yang mungkin justru akan membahayakan posisinya. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, jumlah pelanggan mulai sedikit berkurang. Arga berdiri di depan wastafel, fokus membersihkan sisa lemak membandel yang menempel di piring-piring besar. Tanpa sengaja, ia melirik ke arah ruang depan melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Di sana, ia melihat Bu Lastri sedang duduk bersila di depan kuali tanah liat yang ditutupi kain mori kusam. Bu Lastri tampaknya sedang membakar sesuatu di atas tungku kecil. Aroma wangi bunga kantil yang sangat pekat mulai menusuk hidung Arga, bercampur dengan bau kemenyan yang tipis. Asap putih mulai mengelilingi kuali tanah liat itu, bergerak melingkar seolah-olah kuali itu sedang bernafas. Arga mendadak teringat kembali pada pantangan keras yang diberikan majikannya di malam pertama. Rasa penasaran yang selama ini ia tekan mulai tumbuh subur di dalam kepalanya seperti benalu. Mengapa kuali itu begitu dijaga? Apa isinya? Jika itu hanya sekedar bumbu rahasia seperti yang dikatakan Bu Lastri, mengapa harus ada ritual membakar bunga kantil di depannya? Dan mengapa auranya terasa begitu dingin dan mengerikan? Arga menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai melenceng itu. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ia harus tetap patuh. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Ia tidak mau kembali ke halte sepi itu, memandangi dompet kosong dan merasa tidak berguna sebagai manusia. Malam ke-10 sejak Arga menginjakan kaki di warung itu menjadi titik balik yang paling mengerikan. Udara di dalam ruangan terasa berkali-kali lipat lebih dingin, seolah-olah mesin pendingin tak kasat mata sedang bekerja di setiap sudut. Di luar, angin bertiup kencang, menghantam dahan-dahan pohon terembesi tua ke atap seng dengan suara gaduh yang sangat mengganggu. Bunyi benturan kayu ke logam itu terdengar seperti tangan-tangan raksasa yang sedang mencoba mencabik bangunan warung. Beberapa pelanggan masih terlihat duduk di meja depan, namun suasana hening tanpa percakapan membuat tempat itu terasa lebih seperti sebuah ruang upacara daripada warung makan. Di balik meja kasir, Bu Lastri tampak sangat sibuk. Ia menunduk dalam, jari jemarinya yang kurus bergerak lincah menghitung tumpukan uang kertas yang jumlahnya sangat banyak.
punggungnya yang tegak membelakangi kuali tanah liat keramat itu, seolah-olah dia memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk melakukan kesalahan. Arga melirik ke arah belakang, memastikan posisi Sari. Gadis itu sedang sibuk di gudang belakang. Terdengar suara gesekan sikat yang menandakan dia sedang membersihkan lantai yang sangat kotor. Entah mengapa, di kepala Arga mendadak muncul desakan yang sangat kuat untuk bertindak. Ada rasa penasaran yang sudah tidak bisa lagi dia bendung, sebuah bisikan halus di hatinya yang menyuruhnya untuk segera menyingkap tirai rahasia Bulastri. Dengan gerakan yang sangat pelan, Arga meletakkan kain lapnya di atas wastafel. Dia berjalan jinjit menuju ke arah depan. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah lantai kayu di bawah kakinya berubah menjadi lumpur yang mencoba menahan setiap gerakannya. Jantungnya berdegup sangat kencang, menciptakan suara dentuman di telinganya sendiri. Meski ketakutan mulai merayap, dorongan di dalam kepalanya justru semakin menjadi-jadi. Dia berhenti tepat di samping kuali tanah liat besar tersebut. Bau wangi rempah yang biasanya menggugah selera, kini bercampur dengan bunga kantil yang sangat menyengat, menusuk hidung hingga membuatnya sedikit pening. Arga kembali melirik ke arah Bulastri. Wanita itu masih tetap pada posisinya, tenggelam dalam tumpukan uang. Arga menarik napas pendek untuk menenangkan diri. Tangannya yang gemetar hebat perlahan-lahan terjulur, menyentuh permukaan kain mori putih yang menutupi mulut kuali. Kain itu terasa dingin dan lembab, memberikan sensasi aneh di ujung jarinya. Secara bertahap, dia mengangkat kain tersebut. Begitu celah kecil terbuka, uap putih yang sangat dingin menyembur keluar dari dalam kuali, membawa aroma lezat yang kekuatannya ribuan kali lipat dibandingkan masakan yang biasa dia sajikan. Aroma itu sejenak membuat Arga merasa sangat lapar, sebuah rasa lapar yang tidak manusiawi. Dia memberanikan diri melongopkan kepalanya ke dalam kuali. Seketika, matanya terbelalak dan napasnya tertahan di tenggorokan. Apa yang dia lihat di dalam sana adalah sebuah pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di dalam kuah kuning kental yang terus bergolak, meski tanpa ada api di bawahnya, terdapat potongan-potongan benda yang sangat aneh. Benda-benda itu dibungkus rapi dengan kain kafan kecil, membentuk replika pocong seukuran telapak tangan manusia dewasa. Yang lebih mengerikan, bungkusan-bungkusan kafan itu tampak bergerak-gerak secara mandiri di dalam kuah panas. Arga melihat salah satu bungkusan kafan di permukaan kuali terbuka sedikit. Dari balik sobekan kain putih itu, menyembul potongan daging manusia yang sangat pucat dengan urat-urat biru yang masih terlihat jelas dan mengeluarkan bau busuk yang samar di balik wangi rempah. "Sudah puas melihatnya, Le?" Suara itu terdengar sangat tenang, namun sedingin es, tepat di belakang telinga Arga. Dia tersentak hebat hingga tubuhnya menyenggol pinggiran kuali tanah liat tersebut. Dengan panik, Arga segera menjatuhkan kembali kain morinya dan berbalik dengan wajah yang benar-benar pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan lututnya terasa lemas seolah tidak sanggup lagi menopang berat badan. Di depannya, Bulastri sudah berdiri tegak. Tatapannya sangat menyeramkan, jauh berbeda dari biasanya. Matanya yang semula sayu kini berubah menjadi merah membara, mencanarkan kebencian sekaligus kekuasaan yang mutlak. Bibirnya tersenyum lebar, menyingkapkan barisan gigi yang tampak lebih tajam dari yang diingat Arga. Ibu, saya minta maaf. Saya tidak sengaja." Arga bertatap-tatah, keringat dingin mulai mengucur deras dari keningnya. Bulastri melangkah satu tindak lebih dekat. "Kamu sudah melanggar janji yang paling suci di sini, Arga. Sekarang mata batinmu sudah terbuka paksa. Kamu bukan lagi sekedar pegawai yang mencuci piring kotor di sini. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Dan dalam keluarga saya, semua harus saling bekerja sama untuk memberi makan." Suara Bulastri terdengar sangat rendah, menggetarkan sukma Arga hingga ke tulang belakang. Tiba-tiba, pandangan mata Arga terhadap sekeliling warung berubah total. Cahaya lampu kuning yang semula temaram, kini berganti menjadi merah darah yang pekat. Suasana warung yang tadinya tenang berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Di meja-meja pelanggan, Arga tidak lagi melihat manusia. Sosok-sosok yang duduk di sana kini tampak seperti makhluk mengerikan dengan kulit yang terkelupas dan daging yang membusuk. Mereka sedang memakan bungkusan-bungkusan kain kafan yang diambil langsung dari piring dengan cara yang sangat rakus. Di atas meja, di dekat piring masing-masing pelanggan, duduk anak-anak kecil bertubuh kurus kering dengan wajah yang hancur berantakan.
Makhluk-makhluk kecil itu terus-menerus meneteskan air liur berwarna hitam pekat ke dalam makanan pelanggan, seolah-olah memberikan bumbu tambahan yang menjijikkan. Arga menjerit sekencang-kencangnya, suara teriakannya memenuhi ruangan, namun seolah tidak ada satupun pelanggan yang peduli. Dia mundur dengan langkah serampangan sampai punggungnya menabrak dinding kayu yang kasar. Matanya beralih ke pojok dapur, tempat lubang kecil yang biasanya dia gunakan untuk membuang tulang. Kini, di tempat itu, tampak sesosok makhluk raksasa yang sangat menyeramkan. Bentuknya menyerupai kelelawar raksasa dengan sayap hitam yang berbulu, namun memiliki wajah manusia yang sangat buruk rupa dengan mata yang menonjol keluar. Makhluk itu sedang mendekam, jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam sedang sibuk mengunyah tulang-tulang manusia yang sebelumnya dianggap Arga sebagai sisa makanan. Itu adalah Banaspati Kecit Arga. Dia adalah ibu dari mereka semua yang kamu lihat di sini. Bulastri tertawa melengking, suara tawanya terdengar seperti gesekan logam berkarat yang menyakitkan telinga. Dia yang menjamin warung ini tetap ramai. Dia yang menjamin kamu bisa makan enak setiap malam. Dan mulai malam ini, kamulah yang memegang tanggung jawab besar untuk memberi mereka makan. Arga tidak mendengarkan lebih jauh lagi. Rasa mual dan ketakutan yang luar biasa mendorongnya untuk segera pergi. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar warung. Dia tidak lagi peduli dengan gaji jutaan rupiah, tidak peduli dengan uang kos atau masa depannya. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah keluar dari tempat terkutuk itu. Arga berhasil meloloskan diri dari warung terkutuk itu setelah mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mendobrak pintu kayu yang seolah-olah telah berubah menjadi dinding beton padat. Begitu kaki menyentuh aspal jalanan, ia berlari sekencang mungkin tanpa berani menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal-sengal, terasa panas dan mencekik di tenggorokan, sementara jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa organ itu bisa melompat keluar dari rongga dadanya kapan saja. Setiap kali matanya melirik ke arah pepohonan di pinggir jalan, Arga merasa melihat bayangan-bayangan kecil yang lincah melompat di antara dahan kayu. Mereka mengikutinya dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seakan sedang mempermainkan mangsa yang sedang ketakutan. Arga tidak berhenti hingga ia sampai di depan pintu kamar kosnya yang sempit. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci, masuk ke dalam dan langsung mengunci pintu itu rapat-rapat. Ia terduduk lemas di balik pintu, menyandarkan tubuhnya yang basah oleh keringat dingin pada kayu yang keras. Seluruh tubuhnya menggigil hebat. Bayangan bungkusan kain kafan kecil yang bergolak di dalam kuali tanah liat tadi terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Rasa mual yang luar biasa hebat menghantam lambungnya. Arga tersadar dengan kenyataan yang paling pahit bahwa selama 10 hari terakhir ia telah menelan makanan yang berasal dari benda menjijikkan itu. Rasa gurih yang selama ini ia puja ternyata adalah sari dari kutukan yang mematikan. Aku harus berhenti. Aku tidak boleh kembali ke sana lagi. Apapun taruhannya, aku tidak akan kembali. Gumam Arga sambil memeluk lututnya di pojokan kamar yang gelap. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu matahari mulai terbit dan cahayanya menembus celah ventilasi, sebuah rasa sakit yang tidak manusiawi mulai menyerang seluruh tubuhnya. Arga mengerang kesakitan di atas kasur tipisnya. Ia merasa setiap inci tulangnya sedang dipatahkan satu persatu secara paksa dari dalam. Perutnya melilit sangat hebat, seolah-olah ada ribuan jarum panas yang sedang menusuk-nusuk dinding lambungnya tanpa henti. Keringat dingin mengucur deras membasahi sprei. Di tengah siksaan fisik itu muncul sebuah rasa lapar yang sangat asing. Ini bukan sekadar lapar karena perut kosong, melainkan lapar yang terasa seolah-olah jiwanya sedang dikosongkan secara perlahan oleh kekuatan gaib.
Dalam keadaan panik, Arga merangkak menuju meja kecilnya. Ia mengambil sisa nasi bungkus yang ia beli kemarin sore di depan gang. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Namun begitu makanan itu menyentuh lidah, Arga langsung tersedak. Nasi itu terasa hambar, keras, dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat tajam, mirip dengan bau tanah kuburan yang baru saja digali. Pacingan! Arga memuntahkan kembali makanan itu ke lantai dengan perasaan jijik. Ia mencoba minum air putih, namun rasanya pun tetap sama. Lidahnya kini menolak segala jenis makanan normal yang ada di dunia ini. Hanya ada satu hal yang diinginkan oleh sel-sel tubuhnya saat ini, yaitu kuah kuning kental dari kuali tanah liat milik Bulastri. Bayangan aroma masakan warung itu kini justru terasa sangat menggoda, mengalahkan akal sehatnya yang masih bertahan. "Tidak, aku tidak mau kembali ke tempat setan itu," teriak Arga sambil memukul lantai dengan kepalan tangannya yang lemah. Waktu merayap dengan sangat lambat, hingga matahari kembali tenggelam dan kegelapan malam menjemput. Kondisi Arga sudah sangat kritis. Ia sudah tidak sanggup lagi berdiri tegak. Ketika ia memaksakan diri untuk merangkak menuju cermin di lemari pakaian, ia hampir pingsan melihat bayangan dirinya sendiri. Kulit tangannya telah berubah warna menjadi pucat keabu-abuan, kering dan tampak tidak bernyawa. Saat itulah Arga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pantulan cermin, di atas pundak kirinya, duduk sesosok anak kecil berkulit pucat dengan separuh wajahnya yang hancur hingga memperlihatkan tulang rahangnya. Makhluk kecil itu menatapnya dengan mata hitam legam, lalu tertawa kecil dengan suara yang sangat melengking namun terdengar sangat dekat. Anak itu perlahan menjilat telinga Arga dengan lidahnya yang bercabang. "Lapar, Mas? Ayo kita ke warung sekarang. Ibu sudah menunggu di sana. Kasihan ibu kalau makanannya dingin," bisik suara anak itu. Suaranya terdengar persis seperti desis ular yang siap mematuk. Kewarasan Arga akhirnya runtuh di bawah tekanan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasa jika ia tidak makan masakan Bulastri malam ini juga, tubuhnya akan meledak atau hancur menjadi debu. Dengan langkah yang sempoyongan seperti mayat hidup, ia membuka pintu kosnya dan berjalan keluar. Ia sudah tidak peduli lagi pada rasa malu atau harga diri. Langkah kakinya bergerak secara otomatis menuntunnya kembali menuju perempatan pabrik kulit. Begitu ia berdiri di depan pintu warung, pintu kayu tua itu terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh, seolah-olah tempat itu sudah tahu bahwa mangsanya akan kembali dengan sukarela. Suasana di dalam warung tampak ramai seperti biasa, namun kini ia bisa melihat dengan jelas makhluk-makhluk mengerikan yang duduk di antara para pelanggan manusia. Di balik meja kasir, Bulastri berdiri tegak sambil memegang sepiring rasi rames dengan kuah kuning yang melimpah. Ia menatap Arga dengan pandangan kemenangan yang sangat dingin. Tidak ada kata sambutan yang ramah, hanya sebuah tatapan yang menegaskan bahwa Arga telah sepenuhnya menjadi miliknya. "Sini Arga, ibu tahu kamu pasti sangat lapar," ucap Bulastri dengan suara datar. Arga tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari kecil mendekati Bulastri, menyambar piring itu dari tangannya dan langsung memakannya dengan sangat rakus. Ia bahkan tidak menggunakan sendok, melainkan langsung menyuapnya dengan tangan kosong. Begitu kuah kuning itu masuk ke tenggorokannya, rasa sakit yang menyiksa tulang dan lambungnya lenyap seketika. Sebuah sensasi nikmat yang tidak wajar kembali mengalir ke seluruh pembuluh darahnya, memberinya energi yang luar biasa besar, namun terasa kotor. "Pintar sekali anak ibu," ucap Bulastri sambil mengelus rambut Arga dengan lembut, namun tangan itu terasa sangat dingin, persis seperti tangan mayat yang sudah lama disimpan di ruang pendingin. "Kamu sudah sadar sekarang kan? Tidak ada tempat untuk lari bagi inang yang sudah terpilih seperti kamu. Kamu sudah terikat selamanya dengan Banaspati Kecit melalui makanan ini. Semakin jauh kamu mencoba lari, maka energi hidupmu akan semakin cepat disedot oleh mereka, hingga kamu hanya tersisa kulit dan tulang saja," lanjut Bulastri dengan nada bicara yang sangat tenang, namun penuh ancaman. Arga hanya bisa terdiam dengan sisa kuah yang masih menempel di sudut bibirnya. Ia ingin membalas ucapan itu, namun lidahnya seolah terkunci.
Ia melirik ke arah pojok dapur dan melihat Sari berdiri di sana. Wanita kurus itu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, penuh dengan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Sari tahu benar bahwa pintu keluar untuk Arga sudah tertutup rapat sejak suapan tadi. Arga kini telah berubah. Ketika ia melihat ke arah tangannya sendiri, bintik-bintik hitam kecil mulai muncul di bawah permukaan kulitnya. Matanya yang dulu jernih, kini memiliki bercak hitam yang tidak wajar di bagian putihnya. Dunia Arga kini telah menyempit hanya sebatas dinding-dinding kayu warung di perempatan pabrik. Ia tidak lagi menginjakan kaki di gedung kampus. Buku-buku kuliahnya digiarkan berdebu di pojok kamar kos yang sudah jarang ia tempati. Bahkan, tagihan uang kos yang dulu membuatnya nyaris gila, sekarang terasa seperti debu yang tidak berarti. Pikirannya telah tumpul, tersisa hanya satu obsesi tunggal, yaitu hidangan kuah kuning kental milik Bu Lastri. Makanan itu bukan lagi sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar yang menjaga nyawanya agar tetap menempel pada raga yang kian pucat. Namun peran Arga di warung itu telah bergeser secara drastis. Ia bukan lagi pemuda canggung yang sibuk di depan wastafel dengan tumpukan piring kotor. Bu Lastri memberinya kepercayaan baru yang jauh lebih gelap. Kini, Arga berdiri di sudut warung. Matanya yang mulai memiliki bercak hitam permanen mengamati setiap pelanggan yang masuk. Ia bertugas sebagai pemangsa yang mencari mangsa paling lemah. Suatu malam, saat aroma bunga kantil terasa sangat menyengat, Bu Lastri mendekati Arga dan membisikkan instruksi yang mengerikan. Amati mereka baik-baik, Arga. Cari pelanggan yang datang dengan bahu merosot, tatapan kosong, atau mereka yang bicara sendiri dalam keputusasaan. Mereka adalah calon hidangan yang paling lezat untuk Banaspati Kecit. Jiwa yang hancur akan membuat kualitas dagingnya terasa jauh lebih manis dan gurih. Arga hanya mengangguk patuh. Hatinya yang dulu penuh empati kini terasa seperti bongkahan batu yang dingin. Baginya, manusia yang masuk ke warung itu bukan lagi sesama makhluk hidup, melainkan sekadar kantong daging yang membawa energi hidup untuk makhluk-makhluk kecil yang kini selalu bergelayutan di pundaknya. Tepat pada malam ke-18 sejak ia kembali menyerahkan diri, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti di depan warung. Suara derit bannya terdengar kasar di atas aspal. Seorang pria bertubuh gempal keluar dengan langkah yang sempoyongan. Pakaiannya yang terdiri dari kemeja mahal tampak sangat berantakan. Kerahnya terbuka lebar dan dasinya sudah lepas entah kemana. Wajah pria itu sangat merah, matanya layu karena pengaruh alkohol, namun ada pancaran amarah yang luar biasa di sana. Pria itu adalah Pak Broto. Arga mengenalinya dari berita-berita di koran lama yang sering ia baca. Pak Broto adalah seorang kontraktor besar yang kabarnya sedang berada di ambang kehancuran total. Banyak proyeknya yang gagal secara misterius dan utang bank yang menumpuk membuat kekayaannya terkuras habis dalam waktu singkat. Pak Broto masuk ke dalam warung dan langsung menggebrak meja paling depan hingga membuat beberapa pelanggan lain terlonjak kaget. "Mana pemilik tempat ini? Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar nasi biasa," teriaknya dengan suara parau yang penuh keputusasaan. Arga segera mendekat untuk melayani. Saat matanya bertemu dengan mata Pak Broto, Arga merasakan sebuah getaran aneh yang sangat kuat di dalam perutnya. Makhluk-makhluk pucat yang hanya bisa dilihatnya itu mendadak bergerak lincah, seolah-olah mereka sedang merayakan pesta besar yang sebentar lagi akan dimulai. "Sabar, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Arga dengan nada bicara yang datar, hampir tanpa emosi. Pak Broto menatap Arga dengan pandangan menghina. "Aku mau menu yang paling spesial di sini. Orang-orang bilang warung ini bisa memberikan keberuntungan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi selain mobil itu. Aku butuh keajaiban malam ini agar semua urusanku lancar kembali." Mendengar suara gaduh itu, Bu Lastri keluar dari balik tirai dapur dengan wajah yang sangat tenang, seolah sudah memprediksi kedatangan tamu istimewa ini. Ia menatap Pak Broto dengan binar mata yang sangat tajam, seolah sedang menelanjangi semua sisa energi yang dimiliki pria itu. "Tentu saja, Pak Broto, saya punya hidangan yang sangat istimewa, khusus untuk orang-orang hebat seperti Bapak yang sedang mengalami masa sulit," ucap Bu Lastri dengan nada bicara yang sangat persuasif. "Tapi ada satu syarat yang harus Bapak penuhi agar keajaibannya bekerja sempurna.
Bapak harus membersihkan diri dulu di kamar mandi belakang. Hilangkan semua aura kesialan yang menempel di tubuh Bapak dengan air di sana. Setelah itu Bapak akan merasa jauh lebih ringan. Pak Broto yang sudah tidak punya akal sehat karena terlalu putus asa, menurut saja tanpa banyak bertanya. Ia bangkit dari kursi dan berjalan gontai menuju arah belakang warung, melewati dapur yang pengap. Bu Lastri menatap punggung Pak Broto sejenak, lalu memberikan kode mata yang sangat cepat kepada Arga. Itu adalah sebuah isyarat perintah yang mereka sudah latih berkali-kali di dalam kepala mereka. Arga bergerak menuju laci meja dapur yang biasanya tertutup rapat. Ia menarik laci itu dan mengeluarkan sebuah golok besar yang sangat tajam. Permukaan logamnya berkilat di bawah cahaya lampu kuning yang berkelip. Anehnya tangan Arga tidak lagi bergetar saat menggenggam gagang senjata itu. Pikirannya kosong, nuraninya seolah sudah mati suri. Sari yang sedang menyiapkan bumbu di pojok dapur melihat apa yang Arga lakukan. Ia segera berlari kecil dan menahan lengan pemuda itu dengan tenaga yang tersisa. Wajah Sari tampak sangat pucat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. "Mas Arga, tolong jangan lakukan ini. Jangan teruskan," bisik Sari dengan suara yang sangat ketakutan. "Kalau Mas benar-benar melakukannya, Mas tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mas akan kehilangan kemanusiaanmu selamanya. Tolong, ini nyawa orang, Mas." Arga menepis tangan Sari dengan sangat kasar, hingga wanita itu terhuyung menabrak meja kayu. Tatapan mata Arga kini sangat dingin, seolah ia tidak mengenali Sari lagi sebagai orang yang pernah menolongnya. "Diam kamu Sari, jangan jadi penghalang," bentak Arga dengan nada rendah yang mengancam. "Kamu mau kita semua mati perlahan karena rasa sakit itu kembali? Kamu mau Banaspati Kecit marah karena kita tidak memberikan makanan yang layak? Ini harus dilakukan agar kita bisa tetap bernafas." Sari hanya bisa terduduk lemas di lantai dapur sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia terisak pelan, menyadari bahwa pemuda baik hati yang dulu ia kenal, kini telah berubah menjadi perpanjangan tangan dari iblis yang mereka layani. Arga melangkah pelan mengikuti Pak Broto menuju area kamar mandi di bagian paling belakang. Suasana di sana sangat remang, hanya ada satu bohlam kecil berdaya rendah yang memancarkan cahaya berwarna merah redup. Suara tetesan air yang jatuh ke dalam bak mandi terdengar sangat berisik di tengah kesunyian malam. Pak Broto sedang berdiri di depan wastafel tua yang berlumut. Ia menunduk dan mengguyur wajahnya dengan air yang tampak berwarna keruh. Di mata Arga yang kini sudah tidak lagi normal, pemandangan di depannya perlahan berubah. Ia tidak lagi melihat sosok manusia gempal dengan pakaian mahal. Melalui kabut merah yang menyelimuti pandangannya, Arga melihat Pak Broto sebagai seekor sapi besar yang sangat gemuk dan segar. Dagingnya yang tebal tampak sangat menggiurkan di bawah cahaya lampu merah yang remang. Suara bisikan anak-anak kecil di telinganya kini menjadi sangat nyaring dan berisik, menyerupai teriakan kegembiraan. "Potong Arga, potong cepat, kami lapar," bisik suara-suara tanpa wujud yang kini tampak bergelantungan di langit-langit kamar mandi yang kotor. Arga mengangkat goloknya tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Bayangan senjata itu memanjang di dinding yang lembab. Pak Broto yang mungkin merasakan ada perubahan hawa di belakangnya, mendadak berhenti mencuci muka. Ia menoleh perlahan ke arah belakang. Matanya terbelalak lebar saat melihat Arga berdiri tepat di hadapannya dengan senjata tajam yang siap diayunkan. Namun yang membuat Pak Broto benar-benar membeku bukan hanya golok itu, melainkan mata Arga yang kini sepenuhnya berwarna hitam pekat, tanpa ada bagian putih yang tersisa sedikit pun. Sebelum Pak Broto bisa mengeluarkan satu pun suara teriakan dari tenggorokannya, Arga sudah mengayunkan goloknya dengan kekuatan yang sangat besar, mengakhiri semuanya dalam satu gerakan yang sangat cepat dan mematikan. Cairan segar menyembur dengan sangat deras, membasahi dinding kamar mandi yang berlumut dan juga wajah Arga yang sudah pucat. Namun, Arga sama sekali tidak merasa jijik atau ngeri. Sebaliknya, ia justru merasakan kepuasan yang aneh merayap di dadanya. Pak Broto jatuh ke lantai semen yang dingin dengan suara dentuman yang sangat berat. Tubuh pria gempal itu mengejang hebat selama beberapa detik. Kaki dan tangannya menghentak-hentak lantai sebelum akhirnya diam tak bergerak sama sekali. Cahaya kehidupan di mata Pak Broto perlahan-lahan padam, digantikan oleh kekosongan abadi yang dingin. Arga berdiri diam membatu di tengah genangan darah. Ia menatap cairan merah yang terus mengalir dari leher korbannya, merembes ke celah-celah ubin yang retak.
Tiba-tiba, dari sudut kegelapan kamar mandi yang tidak terjangkau cahaya lampu merah, sosok Banaspati Kecit muncul. Makhluk raksasa itu merangkak dengan cara yang sangat mengerikan. Gerakan tubuhnya patah-patah menuju jasad Pak Broto. Wajah manusia di tubuh kelelawar raksasa itu menyeringai lebar, memperlihatkan barisan gigi taring yang tajam dan berlumuran liur hitam. "Makanlah ibu, ini adalah persembahan terbaik untukmu malam ini," gumam Arga dengan nada bicara yang sangat datar. Hampir tidak ada emosi manusia yang tersisa di sana. Banaspati Kecit mulai mencabik-cabik tubuh Pak Broto dengan sangat rakus. Suara tulang yang patah digigit dan daging yang sobek secara paksa memenuhi ruangan kecil yang pengap itu. Arga hanya menonton pemandangan biadab tersebut dengan pandangan kosong. Ia merasa seolah-olah jiwanya kini sudah benar-benar terlepas dari tubuhnya, melayang di suatu tempat yang sangat gelap. Ia telah resmi menjadi seorang pembunuh hanya demi memuaskan rasa lapar makhluk gaib yang kini menjajah seluruh hidupnya. Bulastri masuk ke dalam kamar mandi beberapa saat kemudian. Ia melangkah dengan tenang, seolah genangan darah di lantai itu hanyalah tumpahan air biasa. Ia melihat hasil kerja Arga dengan senyum yang sangat puas, sebuah senyuman yang memancarkan kegilaan. Dengan ujung jarinya, ia mengusap sisa darah yang menempel di pipi Arga. "Kamu anak yang sangat berbakti, Arga. Ibu tidak salah memilihmu," ucap Bulastri dengan nada yang penuh kemenangan. "Malam ini kita akan punya stok bahan kuah yang sangat banyak. Pelanggan akan semakin ramai, warung ini akan semakin jaya, dan uang akan terus mengalir ke kantong kita tanpa henti." Namun, di ambang pintu kamar mandi, Sari berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Seluruh persendiannya seolah meloloskan diri hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Ia menyaksikan seluruh kejadian mengerikan itu dari awal hingga akhir. Selama bertahun-tahun bekerja di sana, Sari hanya bertugas menyiapkan bumbu rempah dan mencuci tumpukan piring. Ia memang tahu tentang pesugihan itu, tapi ia tidak pernah terlibat langsung dalam proses penumbalan yang sedarah ini. Melihat Arga berubah menjadi monster yang tidak memiliki belas kasih, membuat Sari merasa telah mencapai batas kesabarannya sebagai manusia. "Cukup, Bu. Ini sudah terlalu jauh. Ini sudah di luar batas kemanusiaan," teriak Sari sambil merogoh saku celemeknya. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi air doa yang selama ini ia bawa diam-diam dari seorang pemuka agama di desanya. Tanpa menunggu lama, Sari segera menyiramkan air itu ke arah Banaspati Kecit dan juga ke arah Arga. Begitu butiran air itu menyentuh kulitnya, makhluk raksasa itu melengking dengan suara yang sangat memelikan, sebuah jeritan yang bisa memecahkan gendang telinga manusia. Tubuh Banaspati Kecit berasap, seolah-olah kulitnya sedang disiram dengan cairan asam yang sangat kuat. Arga juga merasakan dampak yang luar biasa. Rasa sakit yang sangat hebat menghantam kepalanya, seolah-olah ada 1000 jarum panas yang ditusukkan sekaligus ke dalam otaknya. Ia jatuh berlutut ke lantai sambil memegangi kepalanya yang terasa seperti mau pecah berkeping-keping. Bayangan hitam yang selama ini menutupi matanya perlahan-lahan mulai memudar. Bulastri marah melihat peliharaannya disakiti. Ia menerjang Sari dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi wanita seusianya. Ia mencekik leher Sari dengan sangat kuat, mengangkat tubuh kurus itu hingga kakinya tidak lagi menyentuh lantai. "Anak tidak tahu diri, kamu mau menghancurkan semua kejayaan yang sudah saya bangun dengan susah payah?" geram Bulastri dengan suara yang berubah menjadi parau dan berat. Arga bangkit dengan langkah yang masih sangat goyah. Kepalanya terasa seolah dihantam martil besar secara terus-menerus. Namun pandangannya perlahan-lahan mulai menjernih. Pengaruh sihir dari makanan yang selama ini ia konsumsi mulai luntur akibat siraman air doa dari Sari. Di depannya, Arga melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Bulastri sudah benar-benar kehilangan wujud manusianya yang tampak bersahaja. Wajah wanita itu kini mengerut hebat. Kulitnya menghitam dan tampak sangat keriput, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Matanya tidak lagi memiliki bagian putih,
hanya menyisakan 2 lubang hitam yang memancarkan kebencian murni. Tangan yang digunakan untuk mencekik Sari telah berubah menjadi cakar-cakar panjang yang tajam dengan urat-urat menonjol yang berwarna keunguan. "Bunuh dia, Arga! Cepat lakukan tugasmu sekarang juga!" perintah Bulastri. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan bergema secara gaib, memantul di antara dinding kayu warung yang mulai bergetar hebat. Arga melangkah mendekat dengan golok besar yang masih berlumuran darah Pak Broto di tangannya. Sari, yang sudah lemas karena kehabisan nafas, menatap Arga dengan pandangan pasrah. Tidak ada lagi permohonan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya memejamkan mata, berharap penderitaan panjangnya selama bekerja di tempat terkutuk ini segera berakhir. Arga mengangkat goloknya tinggi-tinggi ke udara. Otot-otot lengannya menegang, namun bukannya mengayunkan golok ke arah leher Sari. Arga justru memutar tubuhnya dan menebas pergelangan tangan Bulastri yang sedang mencekik Sari dengan segenap kekuatannya. Keparat! Bulastri menjerit dengan suara melengking yang sangat mengerikan, suara yang sanggup merobek kesunyian malam di perempatan itu. Pegangannya seketika terlepas. Sari jatuh terduduk ke lantai semen, bertabuk-tabuk hebat sambil berusaha menghirup oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-parunya. Darah berwarna hitam kental mengucur dari luka di tangan Bulastri, mengeluarkan bau busuk yang lebih menyengat daripada bangkai manapun. "Aku bukan pembunuh, Bu. Aku bukan lagi inang untuk setan piaraanmu ini," teriak Arga dengan suara lantang yang penuh dengan keberanian. Banaspati Kecit, makhluk raksasa yang menyerupai kelelawar berwajah manusia itu merasakan bahwa ritual sucinya telah dikacaukan. Makhluk itu meraung, membuat kaca-kaca jendela warung berpecah berkeping-keping. Karena air doa yang disiramkan Sari sebelumnya masih membekas di kulitnya, makhluk itu tidak bisa menyerang Arga dan Sari secara langsung. Sebagai pelampiasan, makhluk itu mulai bergerak liar, mencakar dan merusak dinding-dinding warung hingga kayunya hancur berkeping-keping. Bulastri yang terluka parah merangkak dengan sangat cepat menuju ke arah kuali tanah liat di depan meja kasir. Dengan napas yang memburu, ia mencoba merapalkan sebuah mantra kuno dalam bahasa Jawa yang sangat berat untuk menenangkan Banaspati Kecit. Namun dalam kepanikan itu, ia melakukan kesalahan fatal. Darah hitam yang mengalir deras dari luka tangannya justru mengenai kain mori putih yang menutupi kuali tanah liat tersebut. Seketika itu juga, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Dalam dunia pesugihan hitam, terdapat aturan yang sangat ketat. Jika darah sang pemilik mengenai pusat sesembahan dalam kondisi ritual yang kacau atau tidak sempurna, maka perjanjian gelap itu dianggap rusak. Makhluk gaib yang selama ini mengabdi akan merasa dikhianati dan secara otomatis berbalik menyerang tuannya sendiri. Banaspati Kecit mendadak berhenti merusak dinding. Makhluk itu memutar kepalanya yang besar, menatap tajam ke arah Bulastri. Mata merahnya kini tidak lagi memancarkan ketaatan, melainkan haus akan darah yang lebih murni dari orang yang telah mengikatnya selama berpuluh-puluh tahun. "Tidak, Banaspati, diam! Aku adalah tuanmu, mundur!" Bulastri berteriak ketakutan, suaranya gemetar saat menyadari makhluk itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Namun Banaspati Kecit tidak lagi peduli pada perintah siapapun. Ia menerjang Bulastri dengan kecepatan kilat yang hampir tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Makhluk itu mencengkeram kepala Bulastri dengan kedua sayap dan cakarnya yang kuat. Taring-taring tajamnya ditanamkan dalam-dalam ke ubun-ubun wanita itu. Arga dan Sari hanya bisa melihat dengan kengerian yang luar biasa saat nyawa dan seluruh cairan tubuh Bulastri dihisap habis oleh makhluk peliharaannya sendiri. Tubuh Bulastri perlahan-lahan mengering, menyusut, dan akhirnya hancur menjadi abu di bawah cengkeraman Banaspati Kecit yang masih terus mengerang. "Mas Arga, ayo lari sekarang juga. Makhluk itu tidak akan berhenti setelah menghisap ibunya. Dia butuh lebih banyak nyawa lagi," teriak Sari sambil menarik tangan Arga. Arga masih sempat terpaku sesaat. Dari bawah lantai kayu warung yang hancur karena amukan Banaspati Kecit, ia melihat tumpukan tulang belulang manusia yang mulai bermunculan. Jumlahnya sangat banyak. Ia baru menyadari bahwa Pak Broto bukanlah korban pertama dan mungkin sudah ada puluhan atau bahkan ratusan orang malang yang terkubur secara rahasia di bawah warung perempatan ini. Rasa bersalah yang sangat besar menghujam hati Arga, mengingat ia sempat menjadi bagian dari kegilaan ini. "Mbak Sari, kita tidak bisa hanya lari. Kita harus hancurkan tempat ini seakar-akarnya agar tidak ada lagi korban di masa depan," ucap Arga dengan tekad yang sudah bulat sepenuhnya. "Tapi bagaimana caranya, Mas? Kita tidak punya senjata untuk melawan makhluk itu," tanya Sari dengan wajah yang masih sangat pucat.
Suasana di dalam warung kini sudah berubah total menjadi zona perang gaib yang sangat mengerikan. Suara jeritan melengking dari anak-anak kecil bertubuh kurus yang kehilangan sosok Bu Lastri sebagai ibu asuh mereka terdengar sangat menyayat hati. Suara itu bukan lagi sekedar tangisan, melainkan frekuensi tinggi yang sanggup membuat telinga manusia berdarah. Sosok-sosok anak kecil dengan wajah hancur itu mulai merayap dari langit-langit dan kolong meja, mengepung Arga serta Sari dengan gerakan yang sangat gesit. Tangan-tangan kecil yang pucat dan sedingin es mulai menarik-narik ujung baju serta pergelangan kaki Arga. Mereka mencoba menahannya dengan kekuatan yang tidak wajar, seolah ingin menyeret pemuda itu agar tetap tinggal di dalam bangunan yang mulai runtuh ini. Arga berusaha keras menepis cengkraman mereka, namun jumlah mereka terlalu banyak. "Mbak Sari, dengarkan aku. Cepat lari ke depan sekarang juga. Ambil semua tumpukan uang di meja kasir itu dan lari sejauh mungkin dari sini," ucap Arga dengan nada mendesak sambil terus berjuang melepaskan kakinya dari tarikan makhluk-makhluk kecil tersebut. Sari menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata terus mengucur deras membasahi pipinya yang kusam. "Tidak, Mas Arga. Kita harus keluar bersama-sama dari tempat ini. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini." "Tidak bisa, Mbak. Darahku sudah terlalu banyak terkontaminasi oleh makanan haram itu selama 10 hari terakhir," teriak Arga dengan suara yang parau. "Aku bisa merasakan Banaspati Kecit masih mencoba masuk dan mengendalikan sistem saras di kepalaku. Kalau aku tidak menghancurkannya bersama bangunan ini sekarang juga, aku akan tetap menjadi budaknya selamanya. Cepat pergi, Mbak. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia." Arga memberikan dorongan yang sangat kuat pada bahu Sari, memaksa wanita itu menuju pintu depan yang sudah tidak lagi terhalang oleh kegelapan abadi. Sari akhirnya tersadar bahwa Arga tidak akan mengubah keputusannya. Dengan berat hati dan langkah yang sangat goyah, ia berlari ke arah meja kasir. Ia meraup tumpukan uang kertas yang berserakan, memasukkannya ke dalam kantong kain sebagai bekal pelariannya dari jeratan masa lalu yang kelam. Sebelum benar-benar melompati ambang pintu, Sari menoleh ke arah Arga untuk terakhir kalinya. Sosok Arga tampak berdiri tegak di tengah kepulan asap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang mengerikan. "Terima kasih sudah menyelamatkanku, Mas. Semoga Tuhan melindungimu dan memberikan jalan keluar," bisik Sari dengan suara yang nyaris hilang karena tangis. Setelah itu ia menghilang di balik kegelapan jalan raya, berlari menjauh menuju peradaban manusia yang sebenarnya. Setelah memastikan Sari sudah aman, Arga segera berbalik dan berlari menuju area dapur. Ia tidak lagi memikirkan rasa takut. Dengan gerakan yang sangat efisien, ia membuka semua katup selang gas dari 5 tabung besar yang berjajar di pojok ruangan. Suara desis gas yang keluar terdengar sangat nyaring, memenuhi ruangan pengap itu dengan aroma belerang yang sangat menyengat. Tidak berhenti di situ, Arga mengambil jeriken minyak tanah yang tersisa dan menyiramkannya ke seluruh sudut dapur, termasuk ke atas sisa-sisa kuali tanah liat yang kini sudah pecah berantakan di lantai. Banaspati Kecit yang baru saja selesai menghisap habis sisa kehidupan Bu Lastri hingga kering, kini mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Arga. Makhluk raksasa berwajah manusia itu merangkak mendekat dengan gerakan yang sangat mengancam. Wajahnya tampak sangat merah karena amarah. Lidahnya yang bercabang menjilat-jilat udara, mendeteksi keberadaan Arga yang sedang berdiri di dekat kompor minyak. "Kemari kau setan, kita selesaikan perjanjian berdarah ini sekarang juga." Arga menantang dengan suara yang sedikit gemetar, namun matanya memancarkan tekad yang sangat bulat. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah korek api kayu. Tangannya kini terasa sangat tenang, seolah-olah seluruh beban hidupnya telah menguap. Arga tahu betul bahwa tindakannya ini adalah misi satu arah yang mungkin akan merenggut nyawanya dalam sekejap. Namun baginya, mati sebagai manusia yang merdeka jauh lebih terhormat daripada hidup 1000 tahun sebagai monster yang harus memangsa sesamanya demi kepuasan iblis. Banaspati Kecit melompat dengan sayap hitamnya yang membentang lebar, hendak menerkam leher Arga dengan taring-taringnya yang tajam. Pada saat yang sangat krusial itu, Arga menggoreskan batang korek api ke kotaknya.
api kecil muncul dan dengan satu gerakan pasti, ia melemparkan ke lantai yang sudah banjir oleh campuran minyak tanah dan gas. Blar! Sebuah ledakan dahsyat terjadi seketika, mengguncang seluruh pondasi warung perempatan tersebut. Gelombang panas yang sangat kuat tercipta dalam sekejap, melontarkan semua benda yang ada di dalam ruangan. Api berwarna biru keunguan membumbung tinggi hingga menyentuh langit-langit kayu yang kering. Kobaran api itu merambat sangat cepat, melahap seluruh bangunan warung dan sisa-sisa kuali tanah liat dalam hitungan detik. Arga terlempar akibat kekuatan ledakan tersebut. Tubuhnya melayang di udara sebelum akhirnya punggungnya menghentam dinding kayu dengan sangat keras, hingga ia merasa bukaksi tulang rusuknya retak. Di tengah kobaran api yang menari-nari dengan liar, Arga melihat pemandangan yang memberikan rasa lega di hatinya. Banaspati Kecit meraung kesakitan dengan suara yang sangat menyayat hati saat api mulai membakar sayap-sayapnya yang licin dan berminyak. Makhluk itu tidak bisa lari karena api suci dari pengorbanan Arga seolah-olah mengikatnya di tengah ruangan. Sosok-sosok anak kecil yang tadinya mengepung Arga kini terbakar satu persatu. Mereka berubah menjadi serpihan abu hitam yang terbang terbawa angin panas menuju langit malam. Arga merasakan panas yang sangat luar biasa mulai menyelimuti seluruh permukaan tubuhnya. Rambutnya mulai tercium bau hangus dan kulitnya terasa perih luar biasa. Dini hari itu, langit di sekitar perempatan pabrik kulit tampak berwarna oranye kemerahan yang pekat. Cahaya itu bukan berasal dari matahari yang akan terbit, melainkan dari kobaran api raksasa yang sedang melahap habis warung makan yang selama puluhan tahun menjadi legenda di sana. Warga sekitar terbangun dengan kaget karena suara ledakan yang sangat nyaring, yang getarannya terasa hingga ke jendela rumah-rumah mereka. Namun, meskipun api membubung tinggi, tidak ada satupun orang yang berani mendekat untuk memadamkan api tersebut. Mereka semua hanya berdiri mematung di kejauhan, menonton dari balik pagar atau semak-semak dengan perasaan takut yang teramat sangat. Di dalam hati kecil mereka, ada rasa lega yang tersembunyi. Warga tahu bahwa apapun yang sedang terbakar di sana adalah sesuatu yang memang seharusnya sudah musnah sejak lama. Warung itu adalah noda hitam di lingkungan mereka, dan malam ini api telah menjalankan tugasnya untuk melakukan pembersihan. Arga terkapar di pinggir jalan yang berdebu, beberapa meter dari pusat warung yang kini sudah menjadi lautan api. Seluruh pakaiannya koyak, berubah menjadi kain perca yang menghitam. Sebagian besar kulit di tangan dan punggungnya melepuh terkena hawa panas ledakan. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, Arga masih bernafas. Dadanya naik turun dengan tidak teratur saat matanya menatap kobaran api dengan tatapan yang sangat hampa. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bangunan kayu itu perlahan-lahan runtuh ke tanah. Atap sengnya melengkung dan jatuh, menimbun semua rahasia gelap, tumpukan tulang belulang manusia, dan makhluk-makhluk terkutuk di bawah tumpukan abu yang membara. Tidak ada lagi aroma masakan yang gurih dan menggoda. Yang tersisa hanyalah bau gosong yang menyengat, bercampur dengan aroma gas yang mulai menipis ditiup malam hari. Arga mencoba bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Setiap gerakan kecil membuat badannya terasa seperti disayat sembilu. Namun, bagi Arga, rasa sakit fisik itu adalah berkah. Itu adalah bukti nyata bahwa ia masih hidup, ia masih bernafas, dan yang paling penting, ia telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Rasa lapar yang tidak wajar dan menyiksanya selama beberapa hari terakhir telah hilang sepenuhnya. Kini, rasa itu berganti dengan rasa mual yang luar biasa setiap kali ia mengingat kembali apa saja yang pernah masuk ke dalam perutnya selama 10 hari terakhir. Ia berjalan tertatih-tatih meninggalkan lokasi perempatan yang mencekam itu. Langkah kakinya berat, meninggalkan jejak di tanah yang kering. Saat merogoh saku celananya yang sudah compang-camping, ia menemukan selembar uang 10 ribuan yang tersisa dari dompet lamanya. Uang itu tampak sedikit hangus di bagian pinggirannya dan sangat kusam. Namun, Arga menatapnya dengan senyum getir yang tulus. Baginya, uang 10 ribu rupiah itu jauh lebih berharga dan bersih daripada tawaran gaji 3 juta rupiah yang pernah dijanjikan oleh Bu Lastri. Selesai sudah semuanya.
bisik Arga lirih, suaranya hampir hilang ditelan deru angin fajar. Ia tidak tahu kemana Sari berhasil melarikan diri tadi. Mungkin wanita itu sudah berada di terminal bus, bersiap meninggalkan kota ini untuk memulai hidup yang baru di tempat yang tidak mengenal masa lalunya. Arga pun memutuskan hal yang sama. Ia tidak akan kembali ke gedung kampus untuk mengurus studinya. Ia juga tidak akan pernah kembali ke tempat kosnya untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa. Arga memilih untuk menghilang, membiarkan identitas lamanya sebagai mahasiswa yang malang ikut terbakar dan menjadi abu bersama warung itu. Setahun pun berlalu dengan cepat. Perempatan pabrik kulit itu tetap menjadi tempat yang sangat sepi dan dihindari orang saat malam tiba. Area bekas warung Bulastri kini hanya berupa sebidang tanah kosong yang gersang dan ditumbuhi rumput ilalang yang tingginya mencapai pinggang manusia dewasa. Pohon terembesi tua yang menjadi saksi bisu kegelapan itu masih berdiri kokoh. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan pohon itu. Sejak malam kebakaran, tidak ada satupun burung yang mau hinggap atau membuat sarang di dahan-dahannya. Pohon itu seolah dikucilkan oleh alam. Arga kini berada di sebuah kota kecil yang letaknya sangat jauh dari tempat terkutuk itu. Ia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Hidupnya sangat sederhana, jauh dari kemewahan, namun ia merasa jauh lebih tenang. Setiap kali ia hendak menyantap makanannya, Arga selalu berdoa dengan sangat panjang. Ia memohon ampunan atas dosa-dosa dan kehilafan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ada satu trauma yang tidak bisa ia hilangkan sama sekali. Arga tidak pernah lagi berani menyentuh, apalagi makan masakan yang kuahnya berwarna kuning kental. Bahkan hanya dengan melihat warna itu di meja makan, keringat dingin akan langsung membasahi keningnya. Pernah suatu ketika, seorang rekan kerjanya bertanya tentang pantangan makanannya. "Kenapa, Ga? Padahal gulai ayam ini enak sekali loh. Kamu tidak mau coba?" tanya temannya sambil menyodorkan semangkuk masakan. Arga menggelengkan cepat dengan wajah pucat. "Maaf mas, lambung saya tidak kuat dengan masakan bersantan seperti itu. Saya makan tempe goreng saja sudah cukup." Meskipun ia sudah mencoba hidup normal, malam-malam Arga terkadang masih dihantui oleh suara bisikan halus anak-anak kecil yang memanggil namanya. Namun setiap kali suara-suara itu muncul di kesunyian kamarnya, Arga tidak lagi lari ketakutan. Ia akan segera menyalakan lampu, duduk tegak, dan membaca doa dengan khusyuk sampai suara-suara itu hilang ditiup angin. Ia menyadari bahwa meski warung itu sudah hancur menjadi abu, trauma dan ingatan tentangnya akan tetap tinggal di dalam benaknya seperti bekas luka permanen yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun itu tidak masalah baginya. Luka itu adalah pengingat agar ia tidak pernah lagi mengambil jalan pintas dalam hidup. Pelarian Arga bukanlah pelarian dari hukum manusia karena memang tidak ada bukti fisik yang bisa menjeratnya. Pelariannya adalah pelarian dari bayang-bayang kegelapan yang hampir saja menelan jiwanya bulat-bulat. Di bawah langit malam yang jernih di kota barunya, Arga sering berdiri di depan bengkel, menatap bintang-bintang yang bertebaran. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari terbit setiap pagi tanpa harus merasa ketakutan. Ia bersyukur bisa menjalani hidup tanpa harus memberi makan setan yang bersembunyi di dalam kuali tanah liat. Warung di perempatan pabrik kulit itu kini hanyalah sebuah cerita legenda urban yang sering diceritakan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya agar mereka waspada dan tidak sembarangan mencari pekerjaan hanya demi uang instan. Cerita tentang Arga menjadi sebuah peringatan keras tentang harga sangat mahal yang harus dibayar saat seseorang memutuskan untuk bersekutu dengan kegelapan hanya demi seuap nasi. Arga telah membayar harga itu dengan masa mudanya, dan kini ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai manusia biasa yang jujur, meski hanya dengan sisa harapan di dompetnya yang kusam.